Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Diana NIM 1714311035 dari TIA Pagi Universitas Bhayangkara Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi salah satu tugas Teknopreneurship 1, yaitu prospektus usaha. Di sini saya akan menjalankan usaha jasa catering Mak Sri. Eksekutif Sumaries. Bentuk usahanya yakni jasa catering, bidang usahanya perdagangan atau penjualan. Rencana lokasi catering ini pemesanan bisa dilakukan secara offline atau online, WA, Gojek, dan Grab. Modal yang dibutuhkan sekitar 18.200.000. Pendapatan usaha semua transaksi dari penjualan catering ini. Estimasi BEP dalam rupiah yakni sekitar 19.200.000. Estimasi return of investment dalam 1 tahun. Pengelola catering Mak Sri ini saya sendiri, yakni Evi Diana. Halaman profil pengelola. Nama saya Evi Diana. Tempat tanggal lahir Sidoarjo 19 Maret 1999. Pendidikan yang sedang ditempuh S1 Program Studi Teknik Informatika Universitas Bhayangkara. Nomor handphone alasan pemilihan bisnis ini. Usaha bisnis kuliner seperti bisnis catering rumahan adalah salah satu bisnis yang tidak pernah sepi dan selalu ramai karena demand dari dunia yang serba sibuk ini. Tak adanya waktu untuk memasak di rumah ataupun bekal menjadi bisnis ini dicari banyak orang. Latar belakang nama kegiatan ini jasa catering Mak Sri bisa melalui Grab, Gojek makanan, dan bisa offline langsung datang ke tempat kita. Dasar pemikirannya, Indonesia merupakan negara yang memiliki aneka makanan khas Nusantara dari sambal dan lauknya yang agraris dan maritim dengan potensi sumber daya alam dan hasil rempah-rempahnya. Selama ini potensi tersebut belum digarap secara optimal, kebanyakan masih secara tradisional, sehingga banyak makanan khas luar negeri yang masuk di Indonesia. Maka dari itu, sebagai generasi milenial, kita harus melestarikan makanan khas Indonesia dan bisa go internasional. Tempat kegiatan penjualan makanan catering bisa dipesan melalui aplikasi Grab, Gojek maupun offline, yaitu dengan datang langsung ke warung makan kita. Prospektus usaha catering Mak Sri menjual berbagai makanan tradisional khas Nusantara. Analisa permasalahan. Permasalahan yang ada adalah modal dan harus bisa semua resep makanan khas Indonesia. Perlu adanya strategi pemasaran yang tepat dalam menjalankan bisnis ini. Selain itu, terdapat banyak masalah di bagian produk budaya makanan dari luar negeri yang sudah tersebar di seluruh dunia. Itu salah satu yang mengakibatkan minat orang membeli makanan Indonesia menurun dan mereka beralih ke makanan luar negeri seperti pizza, hamburger, dan lain-lain. Analisa BMC. Bisnis model kanvas merupakan sebuah alat representasi secara visual yang dapat menunjukkan secara jelas suatu proses bisnis. Umumnya, model BMC ini dipakai untuk memvisualisasikan, mengubah, dan menilai suatu bisnis agar bisa menghasilkan kinerja secara maksimal.
Berikut ini adalah rincian analisa BMC dari bisnis catering Mak Sri. Partner. Ada 1. GrabFood atau GoFood, 2. Sekolah-sekolah, kantor-kantor, acara-acara kuliner, 3. Penjual bahan makanan yang sudah bekerja sama. Activities. Itu ada 1. Mengelola bahan makanan dengan tujuan utama yaitu rasa dan kebersihan. 2. Menggunakan bahan yang selalu fresh atau baru. Terus selanjutnya ada key resource, yaitu ada 1. Kebersihan, 2. Rasa, 3. Alat dan bahan makanan yang tidak berbahaya. Selanjutnya ada customer relationship, itu ada 1. Potongan harga ini untuk paket mingguan dan bulanan. Yang kedua ada giveaway berupa voucher. Yang ketiga, pelanggan dapat memberi kritik dan saran melalui JS. Yang keempat, testimoni pelanggan akan kami share di sosial media khusus testimoni ya. Selanjutnya ada customer segment. Ini ada 1. Anak-anak, 2. Karyawan, 3. Ibu rumah tangga. Selanjutnya ada value proposition. Ini ada 1. Harga yang paling bersahabat, 2. Menu makanan yang sehat, 3. Tanpa bahan penyedap berbahaya, 4. Paket harian atau mingguan atau bulanan. Yang kelima, layanan delivery. Selanjutnya ada channel, yaitu ada 1. Dengan menyediakan iklan pada sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Yang kedua, menyediakan iklan pada e-commerce. Yang ketiga, GrabFood dan GoFood. Selanjutnya ada revenue stream. Ini ada 1. Pendapatan dari hasil penjualan catering. Selanjutnya ada cost struktur. Ini ada 1. Bahan baku dan kamera dan laptop yang dibutuhkan. 2. Gaji pegawai. 3. Biaya kemasan dan packing. 4. Proses pengelolaan produk. Analisa SWOT. SWOT analisis adalah singkatan dari strength itu kekuatan, weakness itu kelemahan, opportunities itu peluang, dan threats itu ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama Anda ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Berikut ini adalah rincian SWOT analisis dari bisnis catering Mak Sri. Ini ada internal, ada eksternal. Internalnya itu strength. Ini ada 1. Karyawan yang terlatih, 2. Hubungan yang baik dengan supplier, 3. Cita rasa yang khas, 4. Harga yang terjangkau, 5. Terdapat varian jenis produk. Terus ada weakness. 1. Belum tersedia prosedur yang jelas. 2. Kendaraan operasional yang terbatas. 3. Promosi yang masih konservatif. Nah, eksternalnya ini ada opportunity. 1. Pemain di industri catering dapat mengembangkan usahanya terlepas dari beban PPN. 2. Mengembangkan jenis produk dan mempertahankan cita rasa berbumbu spicy bagi pemain di industri catering di Indonesia. 3. Pengembangan media promosi melalui berbagai jenis sosial media. 4. Pemilihan supplier banyak sehingga terbilang mudah dalam mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan, namun hubungan
yang baik dengan supplier dapat mendapatkan bahan baku yang berkualitas. Selanjutnya ada trades. Trades ini ada satu, dengan naiknya harga sejumlah komoditi membuat pelanggan mengalami kerugian. Yang kedua, MEA memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. Yang ketiga, pemain di industri catering dituntut untuk memberikan harga yang sesuai dengan cita rasa yang diberikan serta ketepatan waktu pengiriman pesanan. Yang keempat, switching cost kecil, sehingga pelanggan dapat mudah berpindah ke substitute produk. Nah, ini ada SO. Apa itu SO? Ini persilangan antara strength dan opportunity. Nah, yang didapatkan yaitu 1. Memperluas jaringan distribusi pesanan. 2. Membuat varian produk baru mengikuti tren setiap tahunnya dengan cita rasa khas di catering kami ini. Selanjutnya ada WO. WO itu persilangan dari Weakness dan Opportunity. Menghasilkan 1. Mengembangkan media promosi catering kami ini dengan implementasi promosi dengan sosial media. Yang kedua, memperluas jaringan distribusi pesanan dengan menambahkan kendaraan operasional. Selanjutnya ada ST. ST itu persilangan dari strength dan trade, yaitu menghasilkan 1. Mempertahankan kualitas dan harga agar tetap menjadi pilihan masyarakat dengan tetap menjaga hubungan yang baik dengan supplier untuk efisiensi biaya bahan baku. Selanjutnya ada WT, ini persilangan dari weakness dan trade. Ini menghasilkan 1. Membuat SOP yang jelas untuk proses operasional di catering ini guna mendapatkan kinerja yang maksimal. Analisa biaya. Di sini bahan-bahan yang dibutuhkan itu peralatan dengan estimasi harga sekitar ini. Jadi jumlah investasi dari total ini semua itu 4.040.000. Selanjutnya biaya operasional per bulan. Biaya tetap dari tadi belanja peralatan ini didapatkan total biaya tetap sekitar 95 ribuan. Selanjutnya ada biaya variabel. Ini biaya variabel itu buat beli kayak beras, daging, dan lain sebagainya yang buat membuat masakan catering kita. Jadi total biaya variabel yang didapatkan dari semuanya ini tadi sekitar 17.900.000. Ini selama 1 bulan. Selanjutnya ada total biaya operasional. Nah, total biaya operasional tadi biaya tetap plus biaya variabel. Tadi kan biaya tetapnya 95.000, biaya variabelnya 17.900. Kita jumlahkan jadi didapatkan hasil 18.050.000. Nah, untuk pendapatan per bulan itu penjualan rata-rata sekitar 32 box dikali harga per boxnya 20.000, jadi hasilnya 640.000. Nah, 640.000 kalau dalam 1 bulan ada 30 hari dikali 30 hasilnya 19.200.000. Nah, keuntungan per bulan ini laba. Laba itu total pendapatan
dikurangi total biaya operasional. Jadi 19.200.000 dikurangi 18.050.000 didapatkan hasil 1.150.000. Lama balik modal itu dari total investasi dibagi keuntungan. Jadi total investasi tadi 4.040.000 dibagi 1.150.000 sama dengan sekitar 4 lah. Jadi berdasarkan hasil dari tabel analisis biaya ini dan perhitungan di atas dapat dilihat bahwa bisnis ini layak dilakukan karena pelaku usaha dapat meraup keuntungan dari usaha yang dilakukan lebih dari satu. Perbandingan usaha dengan trading saham. Kelebihan trading: 1. Biaya operasional rendah karena hanya butuh paket internet. 2. Mobilitas tinggi karena bisa dilakukan via mobile. 3. Jam relatif sedikit karena jam kerja besar saham sudah dijadwalkan. Kekurangan trading: 1. Susah memperoleh untung besar dalam waktu yang singkat. 2. Perlu belajar lagi tentang trading seperti prediksi, membaca chart, melihat keuangan perusahaan. 3. Perlu banyak belajar teknik trading. 4. Tidak bisa dijadikan pemasukan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perbandingan usaha dengan trading saham. Kelebihan usaha catering itu: 1. Bisa dijadikan sumber penghasilan utama. 2. Membuka lapangan pekerjaan. Kekurangan usaha catering: 1. Risiko untuk rugi maupun tidak laku juga tinggi. 2. Banyaknya pesaing yang menjual menu yang sama. Penutup. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan perencanaan bisnis jasa catering ini cukup menjanjikan jika dilihat dari aspek peminatnya. Karena pada saat ini banyak orang yang ingin membuat acara atau kegiatan secara simpel dan efisien. Contohnya dalam hal penyiapan makanan dan hidangan, biasanya mereka lebih memilih untuk memesan makanan daripada membuatnya sendiri dengan alasan pertimbangan waktu dan tenaga, walaupun memang sedikit mahal. Dari pemikiran inilah kami mempunyai ide untuk membuat bisnis catering ini. Terima kasih. Bila ada salah saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.